ketika treatment kemo itu sedang berlangsung itu sakit sekali. Orang satu penyakit aja susah untuk menghadapi itu, apalagi kakak dua loh. Bukan cuma dua. Hah? Salam sejahtera semua sahabat Extraordinary. Sekarang saya ada dengan seorang survivor kanker. Ya, dan hari ini dia orang yang sangat luar biasa. Saya mau supaya kisah beliau ini bisa menguatkan kita dan bisa membuat kita untuk lebih punya mental yang kuat, punya iman yang lebih besar lagi sama Tuhan, karena dia adalah seorang survivor yang hari ini bisa fighting sama hidupnya dan sampai saat ini masih berdiri tegak ya. Kita kenalan dulu nih siapa? Oke. Ya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, Luar biasa ya. Nama saya panjang ya. Panjang. Meni Sepniatwati Harifa, tapi saya sering dipanggil Meni Harifa. Ini Harepa. Iya. Kesibukannya apa? Kesibukan saya selain mendampingi suami pelayanan di GKMI Surabaya, Oh, pelayanan ya. saya juga seorang guru, Oh, guru ya. seorang guru agama di dua sekolah yang berbeda karena memang keterbatasan guru agama di Surabaya sehingga kita diharuskan mengajar di Dua sekolah. 2 atau 3 sekolah. Ya, puji Tuhan saya dipercaya 2 sekolah. Itu kegiatan Kegiatan sehari-hari saya. Nah, kakak ini sekarang kan seorang survivor kanker. Iya. Kanker apa kalau boleh tahu? Iya, saya mengidap penyakit kanker payudara terdeteksi sejak tahun 2017, tepatnya Desember 2017. Baru aja dari hasil PA ketika saya melewati operasi yang keempat, Operasi apa yang keempat nih? pengangkatan miom, pengangkatan rahim, dan indung telur. Loh, tadi kan kanker payudara. Iya, Terus sekarang kakak kanker endometrium, kanker rahim. jadi dua kanker ada di tubuh kakak. Saat ini ada 2 kanker yang sedang ada di tubuh saya. Dua-duanya sedang dalam masa perawatan. Jadi maksudnya 2017 kakak mengidap kanker payudara Ya, dari diagnosa dokter dan itu hasil. Setelah itu di tahun berapa kakak ada didiagnosa lagi kanker? 2022 ini Ini baru. baru aja. Jadi treatment yang dijalani sekarang ini dua treatment untuk 2 penyakit ini. Untuk kanker payudara saya konsumsi obat hormonal saja karena memang ada tahapannya, ada yang waktunya 5 tahun dalam kontrol karena penyebab kankernya itu hormonal ya, hormon yang berantakan di tubuh. Kemudian ada yang 10 tahun, ada yang 25 tahun. Saya nanti evaluasi tahun depan. Oh gitu, jadi itu ada kayak masaknya per 5 tahun, 10 tahun, sama 25 tahun. Dan itu berarti untuk kanker payudara ini kakak cuma minum obat. Minum obat Nah, saja. dan sekarang kakak dalam treatmentnya itu yang lebih maksudnya dalam hal 2 sakit ini yang lebih tingkat levelnya tuh lebih parah. Yang mana? Yang kanker endometrium atau yang payudara? Iya, untuk kanker payudara ini kan saya sudah selesaikan masa treatment khusus untuk kemonya. Oh, kakak udah Saya selesai. selesaikan dan yang saya ingat waktu saya treatment kanker payudara itu obat yang dimasukkan ke tubuh saya itu ada 3. Ada 3 dan ini kemarin saya tahu bahwa obat untuk kanker payudara rahim saya itu ada 2. Saya coba konsultasi ke dokter yang menangani saya kanker payudara. Saya tanya
dok ini obatnya kan hanya 2, berarti nanti efeknya lebih ringan dari waktu obat 3 tadi. Iya, obat kanker payudara. Ternyata tidak, Berarti efeknya ini lebih berat lagi. Dan memang efeknya lebih berat saya rasakan. berarti bukan masalah jumlah obat 3 apa 2, Betul, efek obat dan dosisnya. Dosisnya. Iya. Luar biasa juga ya kak ya, bisa Iya. habis treatment. Nah coba logikanya kok bisa dari kanker payudara kakak bisa didiagnosa lagi punya kanker endometrium, ini menyebar atau gimana? Tidak, jadi kanker yang ada di rahim saya bukan penyebaran dari kanker payudara. Memang tahun 2011 saya pernah operasi miom. Oh kakak pernah operasi miom? Iya, dan seharusnya tahun itu rahim saya harus diangkat. Itu kakak operasi miom, di situ ditemuin ada kista. Miom. Oh miom. Miom. Bedanya miom sama kista apa kak? Nah, saya juga sudah tidak terlalu ini, cuma memang dari bentuknya, jadi miom itu seperti apa ya? Bakso ikan, pernah lihat bakso ikan? Berarti mengeras gitu ya? Iya, ada kayak ada urat-urat yang ada di dalam, iya. putih. Kalau kista itu seperti anggur. Terus, tapi sebelumnya 2006 sampai 2011 memang saya itu treatment hormonal. Jadi penyuntikan untuk menekan besar miom yang ada di kandungan saya supaya saya bisa tetap program hamil, karena memang putra saya baru 1. Iya, yang pertama itu kan lahir, bukan yang pertama sih, memang anak tunggal. Lahir tahun 2005 dan sejak 2006 ditemukan ada miom di kandungan saya. Nah, karena putra saya baru 1, jadi saya program ke dokter, dan berapa kali saya disuntikkan obat hormon, ada yang lewat kapsul, ada yang langsung disuntikkan ke perut 1 bulan sekali. Dan itu terus saya kerjakan, tapi ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang baik, karena kondisi miomnya besarnya naik turun 4 cm, 6 cm, terus turun lagi 2 cm, begitu selanjutnya sampai pada akhirnya kesakitan yang luar biasa. Dan 2011 itu dokter sudah memutuskan ini harus dioperasi, harus diangkat rahimnya. Memang ya, saya konsultasi ke 2 orang dokter kandungan khusus penyakit kandungan dan 2 orang profesor kandungan. Vonis mereka sama, harus diangkat karena kalau tidak diangkat takut menimbulkan kanker. Memang itu tahun 2011, dan saya memang sudah sama suami sudah tanda tangan surat persetujuan pengangkatan rahim, karena memang seusia saya waktu itu untuk mengangkat rahim kan pasti ada fungsi hormon di dalam tubuh yang terganggu. Ya, dan memang itu harus ada pertimbangan yang matang dari suami istri untuk pengangkatan. Tapi kita sudah putuskan untuk mengangkat. Tapi nggak jadi diangkat. Tidak jadi diangkat karena di atas meja operasi, karena bius total, bukan bius lokal. Saya diajak ngobrol sama dokter ibu yang sebelumnya dari hasil USG itu miomnya lengket di rahim, jadi rahimnya ini harus diangkat. Ternyata ini bisa dilepas miomnya. Oh, jadi ada keajaiban terjadi saat itu. Miomnya aja diangkat, rahimnya kita selamatkan. Saya doakan ibu punya anak lagi. Kata dokter, ini bagaimana dok? Bagaimana bu? Dokter kan yang lebih tahu. Saya katakan, kalau begitu saya panggil suami ke ruang operasi. Akhirnya suami saya dipanggil ke dalam ruang operasi. Ya sama pendapat suami dan saya, apa yang terbaik dokter? Ya dokter
dokternya ngomong, saya doakan supaya ibu punya anak lagi. Akhirnya diputuskan tidak mengangkat rahim. Nah itu memang satu keajaiban, karena dari hasil USG sebelumnya harus diangkat. Dan efeknya adalah sekarang ini. Nah, ada rasa efeknya intimidasi, nyesel nggak kenapa nggak waktu itu? pernah terbersit dalam pikiran saya. Seandainya tahun 2011 ini diangkat, pasti tidak seperti ini. Tapi ya sekali lagi, semua ini ada dalam rencana Tuhan ya, karena kanker ini penyakit yang misteri, kanker ini penyakit anugerah ya. Penyakit ini diberikan Tuhan kepada orang-orang khusus dan orang-orang spesial. Itu saja yang saya imani. Berarti dengan iman kakak mau bilang kalau Tuhan izinkan itu karena Tuhan tahu kakak kuat. Iya. Tapi kembali lagi, sebagai manusia gimana kakak akan menghadapi ini di tengah penyakit yang bertubi-tubi kayak dibilang ya, 2 diagnosa sekaligus. Orang satu penyakit aja susah untuk menghadapi itu, apalagi kakak 2 loh. Bukan cuma 2. Hah? Efek dari kemo itu luar biasa. Kakak udah efek kemo udah berapa kali kemo? Kemo ini sudah ke-7 ya. 7 kali kemo. Ini yang 7. Tapi efek dari kemo 6 kali di kanker payudara luar biasa. Efeknya apa? Tahun 2019 Oktober, tiba-tiba saya merasa kaki sebelah kanan saya ini sakit sekali. Sakit sekali, akhirnya saya konsultasi ke dokter onkologi. Dokter onkologi menyarankan saya untuk ronsen tulang panggul. Tulang panggul ini ya? Iya, ini. Dan ternyata panggul kanan dan kiri itu tidak sama panjangnya. Balance nih. Iya, memang selisihnya cuma berapa mili saja. Kemudian masih terasa sakit. Beberapa bulan kemudian di ronsen lagi, hasilnya kok semakin jauh perbedaannya. Akhirnya saya dirujuk ke dokter ortopedi. Dari dokter ortopedi, kondisi saya sudah semakin buruk ya, karena sakit luar biasa dan saya harus menggunakan tongkat, menggunakan kursi roda kemana-mana. Dokter menyatakan bahwa kanker payudara saya itu menyebar ke tulang punggung. Saya tanya, itu kenapa dokter? Itu karena efek kemo. Menyebar ke tulang punggung dan tulang punggungnya keropos. Memang saya MRI pertama kelihatan bintik-bintik putih di tulang punggung saya. Jadi ada bintik-bintik putih. Dilakukan treatment 2 kali, ya jadi penyuntikan untuk kepadatan tulang. Kepadatan tulang. Tidak ada efeknya, sampai dokternya mungkin ini kok masih kesakitan. Akhirnya dia punya diagnosa bahwa kanker payudara saya itu menyebar ke tulang punggung. Akhirnya saya di MRI ulang lagi, di bone survey lagi, jadi semua tulang-tulang saya, tulang punggung saya, tapi hasilnya nggak ada. Maksudnya penyebaran itu nggak ada. Dari hasil pemeriksaan? Iya, dari hasil pemeriksaan. Jadi MRI-nya 2 kali, ada yang MRI non kontras, yang efektif lagi MRI kontras, jadi dia pakai obat khusus supaya bisa mendeteksi ya apakah kanker itu ada. Kemudian bone survey, jadi semua tulang dari tulang kepala saya sampai tulang kaki saya diperiksa, tapi ternyata tidak ditemukan. Akhirnya
dokter ortopedi itu menyarankan saya untuk PET scan. PET scan itu apa? PET scan itu mendeteksi lebih detail lagi kalau kanker itu nyebar atau tidak. Tapi akhirnya saya putuskan saya tidak mau, karena memang di Surabaya ini tidak ada. Informasi dari teman-teman adanya di Jakarta, dan hanya 2 rumah sakit. Saya tetap cari informasi karena itu memang tidak ditanggung BPJS. Ya, sebelumnya semua penyakit saya ini ditanggung sama BPJS, tapi khusus untuk PET scan ini tidak. Dan saya tanya biayanya kisaran 12 sampai 14 juta. 12 sampai 14 juta itu untuk biaya PET scan-nya saja, belum untuk transport, belum untuk penginapan dan sebagainya. Akhirnya saya katakan sama Tuhan, Tuhan, sudahlah, Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Ini tidak ada. Dan betul saja, saya di MRI lagi. Jadi yang 2 MRI tadi itu berdekatan. Dan hasilnya memang ada kayak bintik-bintik putih. Setelah 6 bulan kemudian saya MRI lagi, setelah melewati proses 2 kali penyuntikan kepadatan tulang. Luar biasa, tulang-tulang saya itu nutup. Jadi yang putih-putih tadi, yang katanya keropos itu sudah gak kelihatan lagi. Tapi saya masih kesakitan luar biasa. Itu kenapa? Jadi gini ya, secara medis ini sakit yang saya alami ini gejalanya seperti orang yang saraf terjepit. Ternyata ada berbagai efek kemo yang terjadi dalam tubuh saya. Saya mengalami keropos tulang belakang, saya mengalami saraf terjepit. Puji Tuhan, semuanya Tuhan buka jalan sehingga saya boleh menjalani pengobatan. Saya boleh melewati setiap terapi-terapi dalam pertolongan Tuhan. Bagaimana efek kemo pada diri seseorang sangat tidak mengenakan. Ya, keadaan tubuh yang lemas, mual, muntah, berbagai efek yang secara umum terjadi, rambut rontok. Puji Tuhan, di hari-hari yang begitu sulit saya bisa melewatinya dalam pertolongan Tuhan. Bersyukur untuk keluarga yang begitu mendukung saya, suami saya yang begitu care, mendampingi, sehingga waktu-waktu yang menurut saya itu sangat mencekam bisa saya lewati karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan, dan juga dukungan dari suami dan anak saya. Kak Meni ini ternyata juga ikut berpartisipasi dalam menulis buku. Ada 2 buku yang udah ditulis sama kakak kita ini yang adalah survivor kanker, dan ini ditulis oleh survivor kanker tapi juga ada beberapa caregiver, pendamping. Pendamping juga ikut join nulis. Tapi yang ditulis oleh para survivor kanker ini adalah buku Kanker Bukan Akhir Segalanya. Saya suka dengan title dari buku ini ya, Kanker Bukan Akhir Segalanya. Bisa dijelasin nggak apa yang membuat kakak dan para survivor lain punya satu, ini saya bilang ini kata-kata iman ya, betul, dengan kata-kata iman, kata-kata positif, kata-kata survivor bahwa kanker bukan akhir segalanya. Benar. Jadi kita yang menulis di dalam buku Kanker Bukan Akhir Segalanya ini, kita punya iman bahwa ketika kita divonis sakit kanker itu tidak pernah mematikan semua karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Artinya setiap kesempatan yang ada masih bisa kita manfaatkan. Seperti apa yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Artinya ketika kita sakit berarti kita bukan tidak bermanfaat bagi orang lain. Kita justru bisa ya
Sekali lagi kita justru bisa menguatkan orang yang sehat. Oh, jadi tujuan dari buku ini adalah orang survivor kanker ini pun mampu untuk memberkati orang lain. Betul. Mampu untuk berguna bagi orang lain. Bisa berkarya. Ya, keren ya. Bisa berkarya. Jadi dalam buku ini kita masing-masing menunjukkan di tengah-tengah penyakit kanker apa karya yang sedang kita lakukan. Ya puji Tuhan, selain menulis 2 buku ini, saya juga tidak tahu. Saya itu dihubungi dari pihak Sinode gereja saya, Gereja Kristen Muria Indonesia, untuk bergabung dalam tim penulis Meno Si Pendamai. Meno Si Pendamai itu sendiri adalah buku-buku untuk sekolah minggu. Oh, sekolah minggu. Sekolah minggu. Ya, Jadi ya puji Tuhan, di tengah-tengah kanker yang saya alami, saya ikut terlibat menulis ini. Saya juga bergabung dalam tim penulis buku sekolah minggu IKMI. Dan memang ketika menulis itu waktu-waktu yang tidak mengenakan, karena saat itu saya sedang treatment kemo. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu orang yang kemo itu seperti apa. Mual, muntah, pusing, sakit badan, luar biasa. Tetapi masih bisa, ya masih bisa berkarya. Tapi yang lebih utama dari itu, ya kami para survivor ini ingin menyatakan bahwa hidup kita ini bukan hanya sebatas di dunia. Kita ini punya tujuan kekekalan. Kita mau memperkenalkan Yesus yang ada dalam diri kita, Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita, itu menjadi milik kita selamanya. Nah, ini buku ini dijual, ada tujuan nggak Kak? Untuk apa dananya? Iya, dananya selain kita membantu teman-teman, ini juga untuk biaya. Jadi Bapak Ibu ketika orang sudah menjalani treatment kemo, tidak habis di situ, ya tidak habis itu, banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan, termasuk harus kembali menutrisi tubuh yang sudah babak belur, ya saya katakan babak belur dengan obat-obat kemo, ya, dan itu harus diperhatikan nutrisinya, Makanan-makanan yang sehat. makanan-makanan yang sehat. Jadi kalau ada yang mau beli bisa hubungi saya ya. Nanti ini dengan buku ini berharap bisa memberkati banyak orang. Betul. Ya. Menguatkan. Jadi kalau ada yang mau buku ini boleh nanti hubungi saya. Nanti saya hubungi kontak langsung dengan Kak Meni. Ya, kakak kita ini. Ini ada buku yang Oh, kedua. ada lagi. Why Me God. Ini Kalau buku ini akan membuat kita terus beriman kepada Tuhan. Bukan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mengapa saya Tuhan? Mengapa saya Tuhan? Saya ini kan sudah pelayanan. Saya ini sudah melakukan hal-hal yang benar. Saya ini sudah hidup mengikut Tuhan sekian tahun, tapi kenapa saya kena kanker? Oh, jadi ini buku adalah pertanyaan-pertanyaan di kepala orang saat menderita kanker dan dia Betul. selalu bilang, kenapa saya? Kenapa saya? Bukan orang lain. lain. Saya kan sudah hidup benar, saya sudah hidup baik, saya sudah hidup pelayanan, tapi ternyata saya kok kena kanker. Sedangkan orang lain yang jahat, dia nggak kena. Iya. Biasanya kan kita iri, jealous ya. Kita compare lah Tuhan, kita protes sama Tuhan. Nah, untuk kalian-kalian yang protes dan usul bertanya-tanya, di buku ini ada jawaban. Iya. Why me God? Ternyata Ada kita jawabannya. menemukan jawabannya, ya. Sekali lagi, kanker itu penyakit anugerah. Kanker itu penyakit spesial, khusus untuk orang-orang yang spesial dipercaya Tuhan. Ya, jadi kami ini orang spesial ya, pilihan Tuhan. Nah, semua orang dipilih untuk ngalamin ini loh Kak. Ada satu hal yang kita tahu dari kanker adalah seperti monster yang menggerogoti tubuh ya Kak. Iya, Bikin mati pelan-pelan. Betul. Jadi saya punya istilah penyakit kanker ini, saya coba melihat teman-teman para survivor lain seperti monster. Istilah saya itu MPP, mati pelan-pelan. Karena apa? Merusak semua tubuh, merusak organ-organ tubuh, imun tubuh, sampai akhirnya ya
seseorang itu masuk dalam titik rendah untuk keadaan fisik ya, untuk keadaan fisik. Saya ini berbicara keadaan fisik. Tapi sebagai orang percaya, iman kita walaupun kondisi seperti ini, iman kita itu harus bertumbuh dalam Kristus. Tadi kita tahu bahwa visi kita akan berakhir di dunia, tapi ada satu hal lebih penting, kemana? Iya, kemana kita ya, Setelah jadi akhir dari dunia akhir ini. dari kehidupan di dunia ini, karena ada sesuatu yang kekal yang harus kita kejar di dalam Kristus Yesus. Itu yang membuat kita tetap, dan saya secara pribadi, teman-teman lain bisa bertahan sampai Ini saat yang ini. nulis ini masih ada semua orangnya. Masih ada apa? Ada beberapa yang dipanggil Tuhan ya, karena kanker, demikian juga untuk buku yang Waidikat. Bahkan yang ini ada yang sedang kritis, masih sempat menulis. Kalau yang tapi dia menyelesaikan. Di buku ini ada salah seorang yang tidak bisa menyelesaikan. Tuhan sudah panggil dia. Waktu kakak dengar tiba-tiba ada teman survivor lain udah dipanggil Tuhan, itu gimana perasaannya kak? Secara kakak juga ada temannya dia survivor juga, perasaannya gimana? Nah itu kembali lagi ya, karena kita sudah tahu tujuan hidup kita ini seperti apa. Pada satu titik nanti saya juga akan seperti itu. Ya, saya mau ceritakan kesaksian selama saya mengalami masa yang sulit. Jadi sejak saya ingat sekali sejak 6 Desember 2020 sampai Juni, saya itu posisinya di atas tempat tidur, tidak lumpuh tapi tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain. Ada seorang teman survivor yang begitu care, setia, menelpon saya, menanyakan keadaan saya, datang mengunjungi saya. Sampai suatu kali, ya itu memang waktu itu masa COVID, dia terserang COVID. Jadi dia dipanggil Tuhan bukan karena kankernya, tapi dia dipanggil Tuhan karena COVID. Secara manusia saya sangat sedih sekali karena saya sudah menganggap dia seorang ibu bagi saya. Ya, dia begitu memperhatikan saya. Ya, sampai bagian yang terkecil apa yang menjadi kebutuhan saya dia kirimkan. Padahal saya tahu semua orang survivor itu sangat membutuhkan ya biaya untuk kembali memulihkan keadaan tubuh. Nah di sini saya bukan mau cerita tentang penyakit saya yang bertubi-tubi, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, pertolongannya itu tepat pada waktunya. Orang-orang mungkin bisa melihat saya itu sangat kuat menghadapi keadaan ini, ya termasuk ketika treatment kemo itu sedang berlangsung, itu sakit sekali, dan beberapa orang mengungkapkan saya ini termasuk kuat. Secara pribadi saya menganggap saya itu tidak kuat. Nah ini menjadi pertanyaan saya, berarti kekuatan yang dilihat orang di dalam saya itu kekuatannya Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan kekuatan. Setiap kali orang datang, video call, mengunjungi saya, mereka katakan kuat. Dalam hati ya Tuhan. Tapi sekali lagi, ya saya punya iman bahwa semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup saya ini semua ada dalam kendali Tuhan. Ya, Dia yang mengontrol semuanya, Dia yang mengatur semuanya. Itu saja. Berarti di ending daripada video kita hari ini, di konten kita hari ini, kakak mau bilang apa? Seberat apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita terus berjuang. Ya, berjuang dengan siapa?
berjuang dengan Tuhan, ya, berjuang dengan Tuhan sampai titik krisis sekalipun, paling lemah sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ingat, kasih-Nya yang terus memeluk kita, kasih-Nya yang terus memberikan kekuatan kepada kita, bahkan bukan hanya sekedar itu, ya, Dia yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk kita, untuk saya, untuk semua Bapak Ibu yang ada. Itu yang perlu kita syukuri, dan itu yang menjadi kekuatan kita. Ada sesuatu yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita, dan itu kita harus imani, ya. Soalnya kalau kita tidak imani, kita akan merasa bahwa semua perjalanan hidup kita ini sia-sia. Kembali lagi, kanker bukan Akhir segalanya, ya. Masih bisa berkarya setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Kita nggak bisa memilih apa yang kita alami di depan, Betul. tapi kita bisa memilih bagaimana kita Menghadapinya bersama Tuhan. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, ya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah kita selanjutnya. Dan ini survivor kita hari ini. Bagi yang mau beli buku ini boleh hubungi saya, ya. Kiranya karya dari survivor kita hari ini akan memberkati kita semua dan membuat kita lebih melihat karya Tuhan di hidup kita. Karya Tuhan itu bukan cuma tubuh yang sehat, tapi di saat kita sakit ada karya-karya Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan di luar daripada apa yang kita, di luar daripada apa yang kita lihat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sakit yang saya alami ini gejalanya seperti orang yang saraf terjepit. Tiba-tiba pulang mati. Habis baterai. Kalau kayak gini kakak masih kelihatan gak sih? Masih. Kurang cerah ya kak ya?